Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Sumber dan Jasa Informasi pertemuan pertama ya. Seperti pertemuan di semester-semester yang lalu ya, pertemuan pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan kontrak kuliah ya dan overview tentang apa itu mata kuliah sumber dan jasa informasi ya. Ya, mata kuliah sumber dan jasa informasi ini eh, sebenarnya teman-teman sudah pernah mengenalnya ya melalui mata kuliah yang lain yang pernah diajarkan sebelumnya, yaitu di mata kuliah eh, perpustakaan perguruan tinggi. Nah, di mata kuliah perpustakaan perguruan tinggi, di sana teman-teman pasti dikenalkan dengan layanan referensi ya, layanan referensi dan informasi. Nah, sumber dan jasa informasi ini akan banyak dan dominan membahas tentang layanan referensi dan informasi. Nah, nanti teman-teman jangan bingung, jangan kaget kalau misalnya nanti istilah yang muncul itu adalah istilah-istilah yang terkait dengan layanan referensi dan informasi. Oke. Uh, uh, Seperti biasa ya, untuk kontrak kuliah ya, untuk kontrak kuliah di sini ada 4 komponen teman-teman, karena mengingat kuliah yang kita lakukan itu online ya, dan kelasnya sekarang kita kelasnya agak besar ya, satu kelas itu jumlah mahasiswanya lebih dari 40 mahasiswa, maka di sini saya akan menekankan pada ada unsur penilaian terkait dengan partisipasi aktif teman-teman ya. Partisipasi aktif ini memiliki bobot 20% ya. Eh, Ditunjukkan dengan apa? Ya, ditunjukkan dengan ketika misalnya kita ada diskusi baik melalui chat maupun melalui live uh, live video conference ya, teman-teman diminta untuk memberikan partisipasi secara aktif, yaitu dengan misalnya saya meminta untuk memberikan komentar dan tanggapan, ya teman-teman berpartisipasi secara aktif memberikan komentar dan tanggapan yang uh, yang sesuai ya, bukan kemudian aktif tapi ngawur gitu ya, tetapi yang sesuai, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh teman-teman yang lain ya. Kemudian seperti di mata kuliah yang lain, pasti dalam sebuah mata kuliah ada tugas perkuliahan. Nah, tugas ini juga memiliki bobot 20% dari 100% nilai yang nanti akan menyusun nilai akhir kalian. Tugas perkuliahan ini bisa macam-macam ya, baik sifatnya kelompok maupun sifatnya individu. Ya, nanti porsinya 20%. Jadi partisipasi aktif dan tugas perkuliahan ini sudah 40%. Hampir separuh dari nilai akhir kalian ditentukan dari partisipasi aktif dan tugas perkuliahan. Artinya apa teman-teman? Jika teman-teman tidak aktif dan jika teman-teman tidak mengerjakan tugas kuliah, ya sudah nilainya tinggal dibagi dua gitu ya. Kalau misalnya harusnya dapat B gitu ya, tapi nggak punya nilai ini dan ini, maka ya setengahnya B adalah D gitu ya. Artinya nggak lulus gitu kan. Artinya tidak lulus. Minimal lulus adalah C gitu ya. Oleh karena itu saya dorong teman-teman untuk cukup aktif berpartisipasi dalam mata kuliah ini dan bersemangat untuk mengerjakan perkuliahan. Dan pastinya dalam sebuah mata kuliah ada ada dua tipe ujian ya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, ujian tengah semester ini bobotnya adalah 30%. Model ujiannya masih sama dengan mata kuliah yang pernah saya ampu sebelumnya, yang di OI. Nanti kita akan ada ujian tulis.
ada soal yang harus teman-teman kerjakan. Kemudian untuk ujian akhir semester, nah di sini kita akan skema yang biasanya saya berikan untuk di ujian akhir semester di sini adalah skema untuk latihan menulis ya. Nanti teman-teman saya akan drill untuk di semester 3 ini di mata kuliah sumber jasa informasi. Untuk ujian akhir semester ini akan ada ujian menulis. Menulis apa? Menulis karya tulis ilmiah. Nah, nanti bekal-bekalnya akan saya berikan sepanjang saya memberikan materi di mata kuliah yang saya ampu, baik mata kuliah sumber dan jasa informasi maupun mata kuliah yang lain. Misalnya mata kuliah temu balik informasi yang nanti juga diampu oleh saya. Oke, ini untuk kontrak kuliah. Artinya 100% nilai akhir kalian ditentukan dari 4 komponen ini. Oke, kemudian apa saja pokok bahasan mata kuliah yang akan kita pelajari di mata kuliah sumber dan jasa informasi? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa sumber dan jasa informasi di sini akan membahas tentang layanan referensi dan informasi. Nah, pastinya di bagian awal kita akan membahas tentang perkembangan dan definisi layanan informasi dan referensi. Nah, pembahasan pertama ini bisa saya bahas mungkin selama 2 kali pertemuan ya. Kenapa membutuhkan 2 kali pertemuan? Karena saya ingin menyisipkan hal yang mendasar yang harus teman-teman pahami terkait dengan layanan referensi dan informasi ini. Kenapa kemudian layanan referensi informasi ini harus ada, kemudian bagaimana pelayanannya, kemudian bagaimana tantangan layanan referensi dan informasi ini dilayankan di zaman now gitu ya, di zaman sekarang. Oke, kemudian karena layanan referensi dan informasi ini adalah layanan yang spesifik dan membutuhkan skills ya yang harus dimiliki oleh pustakawan, nggak bisa sembarangan gitu ya, pustakawannya harus pustakawan yang pilihan, maka ada materi tentang standar kompetensi pustakaan referensi dan informasi. Kemudian ada materi tentang teknik ya, teknik tanya jawab ya dalam layanan referensi dan informasi. Kemudian ada materi tentang sumber informasi yang digunakan untuk menunjang layanan referensi dan informasi. Kemudian ada bahasan tentang manajemen pengembangan sumber informasi, layanan referensi dan informasi. Kemudian ada materi tentang evaluasi layanan referensi dan informasi, ada juga materi tentang kebutuhan informasi dan strategi identifikasi informasi, materi tentang keterampilan perusahaan informasi. Nah, materi nomor 8 ini nanti akan saling support, saling silang dengan materi yang saya berikan di mata kuliah temu balik informasi. Nah, selain keterampilan penelusuran informasi, ada juga materi tentang strategi pencarian melalui pencarian informasi ya melalui mesin pencari Invisible Web ya, penyedia e-jurnal dan e-book. Kemudian ada juga pembahasan tentang literasi informasi dalam layanan referensi dan informasi. Dan yang terakhir ada pembahasan tentang wajah masa depan layanan referensi dan informasi. Nah, di sini nanti akan sedikit banyaknya meminta atau menuntut kreativitas, kepekaan teman-teman, analisis teman-teman terkait dengan kondisi saat ini. Bagaimana tantangan ke depan layanan referensi dan informasi itu bisa diberikan kepada pemustaka. Oke. Nah, untuk membuka pertemuan kita yang pertama kali ini, kita pemanasan ya, kita pemanasan dulu. Pemanasannya bukan dengan leha-leha, kalau leha-leha itu namanya bukan pemanasan ya, pemanasannya langsung dengan aktivitas ya. Aktivitasnya adalah diskusi kelompok. Nah, nanti saya dibantu oleh koormat saya untuk membagi kelompok gitu ya. Membagi kelompok kita buat sekitar 8 kelompok ya. Kita buat sekitar 8 kelompok, satu kelompok berisi sekitar 10 orang ya. Dan 10 orang itu
10 orang dalam kelompok itu saling berdiskusi untuk menjawab tiga pertanyaan ini ya. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah, apa sih yang pertama kali muncul dalam benak kalian ketika memiliki kebutuhan informasi? Kemudian pertanyaan yang kedua, di mana, tempat, atau media apa yang kalian gunakan yang akan atau yang cenderung terlintas pertama kali dan yang akan kalian tuju untuk memenuhi kebutuhan informasi kalian. Kemudian pertanyaan nomor 3, refleksikan atau bayangkan gitu ya, atau ingat kembali gitu ya, bagaimana sih perilaku informasi atau perilaku pencarian informasi kalian dalam menelusuri informasi gitu ya. Cara kalian mencari informasi melalui tempat atau media tersebut itu bagaimana gitu ya. Nah, ini yang harus kalian jawab. Nah, kemudian melalui pertanyaan tadi, teman-teman melakukan refleksi gitu ya. Dari ketiga jawaban tadi, melakukan refleksi. Yang pertama, menurut kalian apakah perpustakaan kemudian masih memiliki tempat ya di benak para pemustaka dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan informasi tadi ya. Kemudian, apa sih yang harus dilakukan oleh perpustakaan untuk mengambil peran dan perhatian bagi pemustaka dalam konteks sebagai pusat informasi bagi pemustaka? Peran apa yang harus diambil gitu ya. Kemudian yang terakhir, nomor 3, bagaimana kalian memaknai search engine ya, semisal Google gitu ya. Apakah mereka itu sebagai lawan atau kawan bagi perpustakaan dan pustakawan? Nah, ini dari 3 pertanyaan di awal gitu ya, tentang ini. Kemudian setelah menjawab pertanyaan ini, kalian melakukan refleksi gitu ya, refleksi. Ini 3 pertanyaan yang lain. Artinya ada 6 pertanyaan yang harus setiap kelompok ini jawab, dan saya minta kalian juga buatkan PowerPoint-nya ya untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, dari PowerPoint itu kalian coba rekam untuk dipresentasikan ya. Rekam kemudian diupload di YouTube. Nanti saya minta linknya untuk nanti kita bisa lihat bareng-bareng, kita bisa saksikan bersama-sama untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Dan setiap mahasiswa harus siap untuk saya tunjuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi nggak harus satu orang yang ditunjuk untuk mempresentasikan, tetapi setiap mahasiswa dalam kelompok tersebut harus siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, itu yang saya minta. Untuk hasil diskusi ini kita akan bahas di minggu depan. Silahkan teman-teman setelah ini langsung bisa berdiskusi dengan kelompok, dengan masing-masing kelompoknya, dan membagi tugas. Oh ya, satu lagi. Saya minta ada di awal sebelum kalian menjawab 6 pertanyaan ini, kalian bisa menjelaskan job deskripsi setiap anggota kelompok gitu ya. Misalnya si A berperan sebagai apa, si B berperan sebagai apa, dan seterusnya. Dan setiap orang harus punya peran dalam kelompok gitu ya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya untuk perkuliahan perdana kali ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang sesuai dengan apa yang kalian diskusikan hari ini terkait dengan 6 pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, cukup dari kami, cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.